Sampun siap ya Pak ya? Oke. Iya, kita wiwiti pangaosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah sedanten ingkang rawuh wonten pengaosan injing punika. Alhamdulillah, mboten kesupen saderengipun sumangga kita tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kesempatan punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saged nglajengaken pengaosan Ahad punika bahas sesarengan inggih menika kitab tafsir yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita bahas tafsir surat An-Naba. Kemarin terakhir surat An-Naziat sudah selesai nggih? Alhamdulillah. Ini adalah surat yang terakhir yang kita bahas dalam tafsir juz amma ini, surat An-Naba, yang terdiri dari berapa ayat? 40 ayat. 40? Iya. Surat An-Naba, sebagaimana yang kita ketahui, adalah surat yang berada dalam juz terakhir yang kita kenal dengan juz amma. Tafsir juz 30 atau juz amma itu merupakan ketukan-ketukan yang beruntun, yang keras, yang kuat, yang tinggi nadanya, karena banyak menceritakan tentang kejadian hari kiamat, yang di situ harapannya adalah membangkitkan hati yang lalai, membangkitkan seseorang yang masih tertidur lelap. Sehingga harapannya ketika kita membahas tafsir juz amma ini, semoga keimanan kita semakin kuat, iman kepada hari akhir kita, yang mana pembahasan iman kepada hari akhir itu sangatlah penting. Terutama kita menyadari bahwasannya kesibukan dunia itu sangatlah melalaikan, sehingga kita perlu mengingat ya tentang kejadian-kejadian di hari akhir, kejadian-kejadian hari kiamat. Inilah yang terdapat dalam juz amma, yang insya Allah kita pun sering membacanya dalam solat-solat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ayat yang pertama sampai ayat 16. Sebagaimana biasa, sebelum kita
bahas tafsirnya, kita akan membacanya terlebih dahulu, ya. Semoga kita dengan membaca surat An-Naba ini mendapatkan limpahan pahala dan barokahnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Nggih, monggo Bapak ingkang beto terjemahanipun saged dipun waos. Tentang apakah mereka paling bertanya tentang berita yang
Dan kami jadikan malam sebagai pakaian untuk menuntut Allah. Dan kami jadikan siang untuk usaha mencari rezeki atau penghidupan. Dan kami telah membangun di atas susun petala langit yang kukuh. Dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Dan kami telah menurunkan dari awan. Dan kami telah menurunkan dari awan air yang tercurah lebat deras untuk mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat dari berbagai jenis bentuk, warna dan rasanya. Nggih, Masya Allah. Syukran jazakumullah khairan Bapak, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Amma yatasaalun. Jadi di sini ada fi'il madhi tasa'ala yatasa'alu, yang mana kalau dalam bahasa Arab fi'il wazan timbangannya itu tafa'ala, maknanya adalah saling. Sebagaimana taqatala, saling berperang, tadarasa, saling belajar, ta'arafa, saling mengenal. Itu kalau dalam apa? Sharaf, wazan tafa'ala. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Kalau kita biasanya bertanya tentang apa? Apakah bertanya tentang pekerjaan, saling bertanya tentang ya anaknya berapa, ya kerjanya di mana. Mungkin bertanya tentang banyak perkara, terutama perkara dunia. Ya. Ternyata yang mereka tanyakan, anin naba'il azim, yang mereka tanyakan adalah tentang berita besar. Kira-kira berita besar apakah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Apakah berita besar tersebut berita kecelakaan artis? Iya Pak, yang kemarin rame ya. Berita besar itu apakah berita kebanjiran atau berita munculnya virus corona varian baru? Apakah berita besar tersebut? Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwasannya yang dimaksud dengan berita besar di sini adalah min amril qiyamah wa huwa naba'ul azim. Yang dimaksud dengan berita besar tersebut adalah berita hari kiamat. Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikina fi tasa'ulihim an yaumil qiyamati inkaran liwuqu'iha. Allah berfirman mengingkari orang-orang musyrik karena mereka saling bertanya tentang hari kiamat dengan rasa tidak percaya akan kejadiannya. Jadi orang musyrik pun saling bertanya tentang hari kiamat, tapi bertanya ini adalah bertanyanya dalam rangka untuk mengingkarinya. Apakah iya, masa bisa ada hari kiamat? Qala Qatadah wa Ibnu Zaid an-naba'ul 'azim al-ba'su ba'dal maut. Imam Qatadah pun menjelaskan yang dinamakan berita besar adalah berita kebangkitan setelah kematian.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Ai an-nasu fihi ala qaulain, yang mana manusia tentang hari kiamat itu ada dua pendapat. Mu'minun bihi wa kafirun. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi yang mengingkari hari kiamat itu sudah ada sejak dulu. Sebagaimana orang-orang musyrik, di samping mereka itu menyekutukan Allah, mereka pun tidak percaya adanya hari berbangkit. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Qala ta'ala mutawaidan limunkiril qiyamah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Hada tahdidun syadidun wa wa'idun akyad. Bahwasannya ini merupakan peringatan tegas dan ancaman keras. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, Allah tegaskan kembali, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahuinya. Ini adalah apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ancaman bagi orang yang mengingkari hari kiamat. Dan apabila kita melihat sekarang ini banyaknya munculnya, sudah kita lihat betapa banyak muncul tanda-tanda hari kiamat yang bisa kita saksikan di sekitar kita. Memang hari kiamat itu disembunyikan kapan waktunya, tapi Allah telah memberikan tanda-tandanya. Yang mana disembunyikan waktunya itu adalah demi maslahat, demi hikmah untuk manusia. Yang mana di antara hikmahnya adalah agar manusia itu senantiasa bersiap-siap untuk menghadapinya, sehingga enggak bermalas-malasan. Kalau kita mungkin sudah diberitahu kiamat nanti 2030, mungkin banyak orang-orang yang akan santai-santai 2001 niki nggih. Santai-santai sampai 2029. Tak santai-santai dulu, foya-foya. Nanti 2030 nih. Baru apa? Baru persiapan. Baru tobat. Ya. Memang waktu kapan pasnya hari kiamat itu disembunyikan, namun dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah telah memberikan tanda-tandanya. Yang mana tanda-tanda ini secara lengkap, secara jelas gamblang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih telah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Yang tanda-tanda tersebut menunjukkan dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hari menghisap segala amalan mereka. Jadi hari dihisapnya segala amalan mereka itu telah dekat.
wa hum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka tetap berada dalam kelalaian. Namun mereka tetap lalai dan berpaling darinya. Dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, bisa jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sudah dekat, Pak. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandang sangatlah dekat. Dalam ayat yang lain, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Jadi di masa diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, bulan itu terbelah. Dan itu bisa disaksikan dengan mata kepala, bulan itu terbelah. Namun orang-orang musyrik mengingkarinya dan mengatakan ini adalah sihirnya Muhammad. Kalau sekarang mungkin dikira apa, Pak? Hipnotis itu nggih. Dihipnotis penglihatannya. Padahal benar-benar terbelah bulan tersebut. Sehingga para ulama itu telah membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi 3 bagian. Yang di situ kita akan bisa menyaksikan sudah terjadi di sekitar kita. Menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah tanda-tanda yang telah berlalu dan telah selesai. Apa, Pak? Telah berlalu dan telah selesai. Selesai itu berarti enggak berulang lagi. Telah berlalu dan telah selesai. Contohnya adalah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya beliau. Ternyata diutusnya Nabi dan wafatnya beliau itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Padahal Nabi diutus sekitar berapa, Pak? Sudah 1500-an ya, hampir 1500 hijrah tahun yang lalu. Karena kan sekarang 1400 berapa, Pak? 43 nih, 43 hijriah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahataini. Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Yushiru bi isba'aihi fayamuddu bihima. Yang mana beliau mengisyaratkan dengan kedua jari beliau, itu jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya seperti ini. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi itu kan Masya Allah, metode pengajaran beliau itu apa? Tidak hanya ucapan, tapi banyak memberikan apa? Isyarat anggota tubuh biar lebih jelas, menunjukkan sangat dekatnya. Seperti sabda Nabi lain, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim itu seperti ini di surga. Menunjukkan apa, Pak? Dekatnya. Demikian pula jarak antara diutusnya Nabi dan hari kiamat seperti ini, Pak. Sangatlah dekat sekali. Hadis sahih riwayat Bukhari.
Jadi ternyata diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Dan sekarang sudah sekitar ya kurang lebih ya hampir 1.500-an tahun. Demikian pula tanda yang sudah berlalu dan telah selesai adalah peperangan yang terjadi antara dua golongan besar. Peperangan dua golongan besar, ya, mereka adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan dua golongan besar ya, yang sama-sama Islam, yang dimaksud adalah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi ya. Berikutnya, di antara tanda yang telah selesai adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah fitnah yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasannya fitnah yang pertama adalah terbunuhnya Utsman. Yang keempat, tanda-tanda yang telah berlalu dan telah selesai adalah berlimpahnya harta. Sekarang harta berlimpah mboten, Pak? Nih, berlimpahnya harta. Sekarang minyak goreng mahal nih. Apalagi yang mahal, Pak? Minyak goreng, sama lagi. Ya, sembako nih, sembako mahal, telur mahal. Ternyata dahulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Islam pernah mencapai kejayaannya, berlimpahnya harta, sehingga pemilik harta itu sangat ingin, ya sangat ingin kalau ada yang bisa menerima sedekahnya. Jadi dahulu ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sangat makmur sekali. Jadi untuk mencari orang miskin itu susah. Sehingga pemilik harta itu ingin kira-kira siapa yang bisa menerima sedekahku. Okay. Dan nanti ini akan berulang di zamannya Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi berhasil membunuh Dajjal, maka nanti bumi ini akan penuh dengan kemakmuran. Sangat makmur sekali. Namun ketika makmur, ya, nanti kembali manusia itu menjadi sangat ingkar, dan itulah seburuk-buruk manusia yang tegak atas mereka hari kiamat. Itu ya, jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu susah mencari orang yang bisa menerima sedekah. Sangat makmur. Itu diantara tanda-tanda yang telah berlalu dan telah selesai. Sudah. Terus berikutnya bagian yang kedua, Pak. Sekarang bagian kedua. Tanda-tanda yang telah terjadi dan terus berulang semakin banyak. Tanda-tanda yang telah terjadi dan terus berulang semakin banyak. Contohnya apa tanda-tanda yang telah terjadi dan akan semakin banyak? Yang ini bisa kita saksikan karena semakin banyak. Telah terjadi tapi berulang dan semakin apa? Banyak. Contohnya apa? Adalah munculnya dajjal kecil. Munculnya apa? Dajjal kecil. Apa itu, Pak? Dajjal kecil. Napa?
Yang ke neraka jahanam nggih, pintu jahanam. Ya. Munculnya dajjal-dajjal kecil adalah banyak yang mengaku nabi. Ya. Dari zaman dahulu, dari Musailamah al-Kadzdzab sampai yang internasional atau yang lokal nih. Dari Ahmad Musaddiq atau Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden itu mengaku nabi enggak? Atau mengaku Tuhan, mengaku malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril. Dan ini akan semakin banyak Pak nanti yang mengaku sebagai nabi. Dan juga di antara tanda yang telah terjadi dan semakin banyak adalah kasratul zilzal. Banyaknya gempa. Jadi semakin umur bumi ini semakin tua, nanti gempa ini akan semakin banyak. Ya. Jadi anak cucu kita nanti kelak akan lebih banyak, insya Allah ya, akan lebih banyak merasakan gempa. Ya. Dan juga tanda yang sudah terjadi dan akan semakin banyak adalah yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Bermegah-megahan ya, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yang kita istilahkan sekarang mungkin dengan apa Pak? Gedung-gedung pencakar langit. Langitnya dicakar ya Pak. Juga apa Pak? Yang sekarang yang kita rasakan adalah taqarrubuz zaman. Waktu berjalan sangat cepat. Yang ini kita rasakan. Di antara tanda-tanda yang akan terus berulang bahkan semakin banyak adalah waktu berjalan sangat cepat. Tahu-tahu ini sudah akhir tahun lagi Pak nih. November nanti sudah Desember. Ini sudah musim penghujan. Padahal baru saja kemarin musim kemarau. Dan musim penghujan pun nanti akan berlalu sangat cepat. Kalau dulu kita pas SD itu mungkin sehari itu terasa lama ya Pak ya. Pas SD dulu. Jadi bermain tuh kelihatan puas itu nih. Seharian tuh puas. Kalau sekarang tahu-tahu sudah sore. Apalagi anak SD yang sudah super sibuk, full day. Berangkat jam 7, pulang jam 3 nih. Terus habis jam 3 asar masih TPA. Terus nanti habis maghrib ngerjakan PR, habis sisa PR lagi. Nggak ada waktu bermain nih. Masya Allah. Sehingga ada ungkapan masa kecil kurang bahagia. Kalau anak kecil ya kurang baik kalau maksudnya ya harus dikasih waktu bermain gitu ya. Tidak tidak belajar terus. Ya masa kecil waktunya bermain. Beda dengan Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari teman-temannya main, ya belajar itu ya. Masya Allah. Berarti calon-calon ulama. Jadi calon ulama itu ketika temannya main, dia belajar itu nggih. Masya Allah. Bisa dipraktekkan Pak. Nah nggak usah main, belajar aja itu, biar jadi ulama. Bahkan nanti pada puncaknya Pak, dekatnya hari kiamat itu nanti banyak orang yang menginginkan kematian karena putus asa dengan kehidupan dunia. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang mana Nabi itu menjelaskan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak akan hancur dunia ini sehingga ada orang yang lewat kuburan, di dekat kuburan, lalu ia Pak gulung-gulung di atasnya dan berkata, duhai andaikan aku berada dalam kubur ini. Dia putus asa dengan kehidupan dunia.
Juga tanda-tanda yang semakin banyak adalah zukhrafatil masajid, berlomba-lomba memperindah masjid, bermegah-megahan dengan masjid. Sebagaimana dijelaskan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia itu bermegah-megahan dalam membangun masjid. Dan sekarang kita saksikan betapa banyak masjid yang megah, namun ketika sholat, ketika sholat banyak kita dapati yang adzan ya dia, yang qomat ya dia, imam juga dia, Kenapa Pak? Merangkap makmum juga, Insya Allah. Jadi kita dapati masjid megah besar Pak, tapi imamnya jamaahnya hanya segelintir saja. Kita saksikan mungkin di Masjid Istiqlal itu ya, berapa jamaahnya? Kalau kajian itu kan bisa penuh full sampai lantai-lantai atas. Tapi kalau sholat berjamaah itu Pak, bisa dihitung jari. Demikian pula tanda-tanda yang kita saksikan dan akan semakin banyak adalah seorang muslim hanya memberi salam kepada yang dikenal. Seorang muslim hanya memberi salam pada yang dikenal. Leres betul Mbak? Kalau ketika kita ketemu orang nggak kenal ya udah nggak mengucapkan salam. Ya ini harus kita budayakan, kita biasakan. Kenal nggak kenal, kalau berpapasan kita ucapkan salam. Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam. Karena di antara akhlak yang mulia adalah menebarkan salam. Jadi seorang muslim itu hanya memberi salam kepada yang dikenal. Terus juga di antara tanda yang semakin banyak adalah tersebar luasnya perdagangan. Tersebar luasnya perdagangan. Dan sekarang perdagangan itu tidak hanya offline, sekarang apa Pak? Online. Ternyata bisnis online itu penghasilannya bisa mengalahkan offline, bisa mengalahkan PNS ya Pak. Ada temen itu ya dia bangun bisnis online Pak, padahal PNS. Ternyata PNS-nya ditinggalin. Karena ternyata bisnis online-nya itu penghasilnya besar itu. Jualan pakaian. Jualan pakaian dia ya. Padahal dia PNS, gajinya sudah lumayan. Tapi ya tinggal Pak, ternyata lebih besar jualan online. Jadi Bapak Ibu monggo dimanfaatkan jualan online. Dan dalam berjualan online itu tidak janganlah kita malu. Tidak usah malu. Yang penting adalah halal. Apapun yang dijual, yang penting adalah halal. Namun baiknya ketika kita berjualan online itu harus terlebih dahulu belajar fikih jual beli, terutama fikih jual beli online yang itu banyak sekali pembahasannya, agar kita nggak terjatuh dalam larangan, nggak terjatuh dalam riba, nggak terjatuh dalam akad yang diharamkan. Maka belajar dulu semakin semangat belajar dalam fikih jual beli online. Demikian pula tanda yang semakin kita lihat adalah memutuskan silaturahmi.
memutuskan silaturahmi. Buktinya apa, Pak? Buktinya hanya karena rebutan warisan akhirnya silaturahmi putus. Banyak nggak, Pak? Rebutan warisan terus akhirnya apa? Akhirnya silaturahmi putus. Ya. Bahkan silaturahmi itu juga putus gara-gara rebutan siapa yang merawat orang tua. Rebutan ini bukan saya saja yang merawat ibu, saya saja yang merawat bapak. Rebutannya bukan gitu. Rebutan kamu saja, kamu kan anak terakhir. Kamu saja, kamu kan anak pertama. Kamu saja, kamu kan anak perempuan. Jadi rebutan dalam melempar, melemparkan hak untuk merawat. Kayak kemarin kan viral ya, Pak. Viral itu loh apa? Orang tua yang ditaruh di panti jompo itu ya. Alasannya apa? Alasannya karena sibuk. Semua anaknya tanda tangan sepakat untuk meletakkan orang tuanya di panti jompo. Bayangkan. Alasannya adalah karena kesibukan dan nanti kalau meninggal sudah pasrah itu nggih. Mau dikubur di mana pasrah. Ini adalah anak yang durhaka. Yang rela apa? Yang tega dia menaruh orang tuanya di panti jompo. Ini jadi kita harus mendidik anak kita agar berbakti kepada kita, tersayang dengan orang tua. Jangan sampai nanti ketika anak-anak sudah dewasa, anak-anak pada rebutan kamu saja yang rawat ibu, kamu saja yang rawat bapak. Nah itu. Dahulu, Pak, ya ada apa? Ada seorang anak, ya ini kakak pertama. Kakak pertama itu apa? Mengatakan, sudah warisan saya untuk adik-adik, untuk kamu semua. Tapi dengan syarat saya yang merawat ibu. Insya Allah. Itu baru anak soleh. Jadi rebutan, Pak. Dah warisan saya yang banyak ini untuk kalian semua bagi. Tapi dengan syarat saya merawat ibu. Tapi sekarang enggak, Pak. Ibu sudah sebulan bersama saya. Sekarang kenapa? Gantian kamu. Nah, gitu nggih. Nah, jadi ibunya apa? Dioper-oper gitu, Pak. Itu kalau keinginan orang tua ya. Mungkin main-main terkadang sini nggak apa-apa, tapi terkadang ya tadi kok merasa istilahnya nggak enak, merasa risih, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula di antara tanda yang semakin kita lihat semakin banyak adalah tersebarnya pena. Tersebarnya apa, Pak? Pena. Sekarang buktinya, Pak, tersebarnya pena. Pena itu kan bolpen. Maksudnya adalah tulisan. Kalau sekarang tulisan mungkin dari kitab ke kitab atau buku. Nah sekarang WA, Facebook, Instagram, ya tersebarnya pena. Dulu kalau mau baca berita mungkin lewat koran, majalah. Tapi sekarang di HP banyak. Sehingga sekarang koran kurang laku nih. Koran kurang laku karena sudah ada HP itu. Kecuali beli koran untuk buntel kacang ya. Untuk buntel apa? Nanti istilahnya untuk buntel kacang atau buntel tempe ya. Nah. Ini terkumpul dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Nabi menjelaskan sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan terjadi memberi salam hanya kepada orang-orang khusus yang dikenal saja. Terus tersebarnya perdagangan, sehingga seorang istri membantu suaminya dalam berdagang. Banyak, ya. Terus terputusnya hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Bersaksi palsu, disembunyikannya saksi hak, dan tersebarnya pena, tersebarnya tulisan dan kitab-kitab. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian di antara tanda yang akan semakin banyak kita saksikan adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya apa? Ilmu. Dan diangkatnya ilmu itu bukan ilmunya dicabut, tidak nih, tetapi dengan biqabdil ulama, diwafatkannya para ulama. Ya. Kita merasakan ya, ketika pandemi kemarin banyak dari para ulama yang wafat. Nih, banyak dari para asatidah, para ustadz yang wafat. Yang kita sebenarnya banyak mengambil faedah dari ustadz-ustadz tersebut. Faedah mendengarkan kajian beliau, faedah mendapatkan apa? Mendapatkan faedah dari tulisan-tulisan beliau. Banyak para ulama yang ustadz-ustadz yang wafat di pandemi kemarin. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi menjelaskan sesungguhnya di hadapan kedatangan hari kiamat terdapat hari-hari yang diangkat ilmu, sehingga turunnya kejahilan, kebodohan, dan banyaknya al-harju. Apa Pak? Banyaknya al-harju, yaitu pembunuhan. Tanda yang akan semakin banyak kita lihat adalah banyaknya pembunuhan. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari telah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hadapan hari kiamat ada al-harju. Kemudian Abu Musa bertanya kepada Nabi, apa itu harju? Beliau menjawab, pembunuhan. Lalu sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah membunuh kaum musyrikin ya dalam 1 tahun sekian. Maka beliau bersabda, maksudnya bukan pembunuhan kaum musyrikin, akan tetapi sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, sehingga sampai seseorang itu membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, dan membunuh keluarganya. Hampir ya Pak, setiap hari kita dengar berita apa? Pembunuhan. Itu yang masuk berita, belum yang belum masuk berita nih. Lalu sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada hari itu kami masih mempunyai akal? Ya, karena ada anak bunuh ibu sendiri. Pernah ada belum lama di mana ya, daerah Cilacap kalau nggak salah, ada anak gorok leher ibunya sendiri Pak. Na'udzubillah. Dan masalahnya apa? Masalahnya cuma minta sesuatu, minta sepeda motor itu nih. Terus orang tua kan mungkin kurang mampu sehingga nggak dibelikan, akhirnya apa Pak? Digorok lehernya. Jadi banyak anak yang membunuh orang tua karena apa? Karena permintaannya enggak dikasih. Sebenarnya orang tua itu bukan pelit terhadap anak, tapi ya memang kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Jadi apakah memang sudah kehilangan akal? Tapi Nabi menjelaskan tidak. Apakah manusia itu pada saat itu mempunyai akal? Ya bisa kita katakan ya. Nabi menjawab tidak, maksudnya tidak punya akal. Maksudnya adalah akan banyak dicabut akal kebanyakan orang pada zaman tersebut, sehingga manusia seperti debu yang bertebaran ditiup angin karena nggak punya akal. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian tanda yang akan semakin banyak kita lihat adalah tersebarnya perzinahan. Ya sekarang kan undang-undang apa itu Pak? Yang
di kampus itu nih. Ya alhamdulillah sebagian ormas Islam menentang tentang apa? Tentang undang-undang tersebut, karena itu hakikatnya adalah ya pelegalan seks bebas di kalangan kampus. Nih. Tersebarnya perzinahan. Kemudian syurbul khamar, diminumnya khamar. Nih. Nah, kemarin kan hampir ada pelegalan apa Pak? Pelegalan pabrik minuman keras nih. Daerah mana Pak? Bali, NTT, satu lagi mana? Satu lagi mana Pak? Lupa nih. Daerah Indonesia Timur sana nih. Ya. Dan yang ini sudah kita lihat atau belum, yaitu sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Ini bisa disaksikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di kampung ini yang sekarang lahirnya banyaknya apa ini? Banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Ini dijelaskan dalam hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, mengakarnya kebodohan, dan diminumnya khamr, nyatanya perzinahan, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Berapa banding berapa Pak? Iya, perbandingannya adalah untuk 50 orang wanita yang mengurusnya hanya 1 orang laki-laki. 1:50. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 1:50. Kemudian tanda yang semakin banyak kita lihat adalah amanah disia-siakan. Ya, amanah disia-siakan. Kemudian orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Ya. Amanah disia-siakan dan orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Bisa kita lihat sekarang, orang-orang bodoh dijadikan pemimpin sehingga tidak memperbaiki, justru merusak. Jangan sampai orang bodoh itu dijadikan pemimpin sehingga negaranya jadi rusak. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat adalah banyak yang menuntut ilmu ke ahli bid'ah. Ke ahli bid'ah. Banyak yang menuntut ilmu pada ahli bid'ah. Sebagaimana Nabi menjelaskan, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat adalah dicarinya ilmu itu dari ahli bid'ah. Hadis riwayat atau Brani. Itu apa? Tanda-tanda yang sedang terjadi, tanda-tanda yang akan berulang dan semakin banyak. Tanda-tanda yang telah terjadi dan terus berulang semakin banyak. Kemudian bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang ketiga
adalah apa Pak? Tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar menjelang terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda besar menjelang terjadinya hari kiamat. Jadi ini adalah alamatul kubro, tanda-tanda besar. Yang tanda-tanda besar ini juga bagus untuk kita kaji. Dari satu tanda-tanda yang lain dikaitkan, mana duluan yang muncul Pak? Ya, apakah ini dulu yang muncul ataukah itu yang muncul? Sebagaimana Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi SAW datang kepada kami sedang kami tengah berbincang-bincang. Jadi para sahabat sedang ngobrol Pak. Apa kira-kira yang sedang diobrolkan oleh para sahabat? Lalu Nabi bertanya, "Madza tadzakarun?" Apa yang kalian bicarakan? Maka mereka pun menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Masya Allah, ini adalah obrolan yang berkualitas, pembicaraan yang bermanfaat. Ternyata dulu para sahabat pun juga sering ngobrol bareng tentang hari kiamat. Beliau berkata, kemudian Nabi bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat tanda-tanda 10. Sampai kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Ini yang kita kenal dengan berapa Pak? 10 tanda hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan ke-10 tanda tersebut disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim. Beliau menyebutkan dukhon, munculnya asap. Sekarang sudah muncul asap Pak? Asap kebakaran bukan asap kebakaran. Kan banyak hutan-hutan dibakar sampai ke Singapura menghalangi jarak pandang pesawat terbang. Maksudnya bukan asap itu munculnya asap. Terus kata beliau Dajjal. Asap Dajjal. Terus dabah. Dabah itu apa Pak? Binatang melata. Asap Dajjal binatang. Terus matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Sekarang alhamdulillah masih terbit dari timur. Berarti pintu tobat masih terbuka, belum tertutup. Kemudian yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam. Terus yang ketujuh adalah keluarnya Ya'jud Ma'jud. Keenam ini asap Dajjal binatang terbit matahari dari barat, turunnya Isa. Yang keenam Ya'jud Ma'jud. Terus yang ketujuh adalah ada 3 khosaf. 3 khosaf itu adalah penenggalaman ke dalam bumi. Jadi ada apa? Penenggalaman ke dalam bumi. Ada yang apa Pak? Ambles ke bumi. Yaitu penenggalaman di timur itu 7. Terus khosaf fi maghrib yaitu apa? Penenggalaman di mana Pak? Di barat. Terus penenggelaman ke dalam bumi di Jazirah Arab. Jadi penenggelaman ke dalam bumi itu ada 3. Timur,
barat dan jazirah Arab. Ya, pendengaran di mana Pak? Barat, timur dan jazirah Arab. Sudah berapa berarti? 9 nggih. Jadi pendengaran mana dipisah-pisah nggih? Dipisah-pisah, bukan jadi satu nggih, tapi dipisah-pisah. Berarti sudah 9 nggih. Kemudian yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman. Munculnya api dari Yaman. Itu yang nanti menggiring manusia ke tempat berkumpul mahsyar. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sebagaimana dalam riwayat lain, inna sa'ata la takunu hatta takunu asyru ayatin khasafun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Ini dalam riwayat lain, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai ada 10 tanda sebelumnya. Khasaf di timur, khasaf di barat, khasaf di jazirah Arab, penenggelaman bumi. Wad-dukhan asap, wad-dajjal dajjal, wadabatul ard, binatang bumi yang keluar dari bumi, wa ya'jud wa ma'jud wa tulu'us syamsi min maghribiha. Ya'jud ma'jud, terbitnya matahari dari barat, wa narun takhruju min qurrati adanin tarhalun nas. Dan api yang keluar dari Aden. Aden itu kan Yaman, yang mengumpulkan manusia. Terus yang menjadi pertanyaan, urutannya bagaimana Pak? Apakah ini ada urutannya? Para ulama menjelaskan sebagaimana perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau menjelaskan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwasannya keluarnya Dajjal adalah yang pertama kali. Jadi pendapat yang paling kuat dari keseluruhan riwayat bahwasanya keluarnya Dajjal adalah tanda besar pertama. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar bahwasanya keluarnya Dajjal itu tanda besar yang pertama kali keluar. Yang mengisyaratkan keluarnya Dajjal ini mengisyaratkan perubahan keadaan secara umum di muka bumi. Jadi akan ada perubahan secara umum di muka bumi, Pak. Jadi buminya jadi nggak apa, Pak? Buminya jadi apa? Jadi kacau. Ya, jadi nggak teratur. Dan ini akan berakhir nanti ketika wafatnya Nabi Isa. Nah, sedangkan kata beliau, terbitnya matahari dari barat itu adalah tanda besar pertama yang mengisyaratkan perubahan alam, perubahan susunan tata surya. Ketika matahari terbit dari barat, maka apa? Sudah kacau susunan tata surya, Pak. Kacau, nanti jadi air laut itu meluap, panas, bintang-bintang berjatuhan. Jadi apa? Perubahan alam di susunan tata surya ini. Dan nanti akan berakhir ya sampai tegaknya hari kiamat. Dan beliau menjelaskan, saya kira keluarnya binatang besar dari perut bumi itu terjadi setelah apa, Pak? Pada hari di mana matahari terbit dari barat.
Jadi apa? Matahari terbit dari barat. Nah, pada hari itu juga apa Pak? Matahari apa keluar binatang besar dari perut bumi. Karena kan kalau ketika matahari terbit dari barat kan pintu tobat sudah ditutup ya. Pintu tobat sudah ditutup, berarti keluarlah binatang melata yang besar dari perut bumi. Ketika pintu tobat sudah ditutup, tinggal distempel kan gitu. Nih mukmin, nih kafir, nih mukmin, nih kafir, ini sudah ditutup pintunya, pintu tobatnya. Gitu nggih hubungannya nggih. Jadi kan apa? Keluar matahari terbit dari barat menunjukkan pintu tobat sudah tertutup. Nah, pada hari tersebut muncullah dabah, binatang melata besar yang di situ nanti menstempel ini mukmin, ini kafir. Nah, ini sebagaimana yang Ibnu Hajar jelaskan, beliau berkata, hikmahnya dalam hal itu bahwa ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat ditutup, lalu keluarlah binatang besar. Nah, binatang besar ini yang akan membedakan mana mukmin, mana kafir. Sebagai penyempurna dari tujuan penutupan pintu taubat. Sebagai apa? Penyempurna dari tujuan penutupan pintu taubat sudah ditutup. Berarti nggak stempel nih mukmin, nih kafir. Dan tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Binatangnya bisa berbicara nggak Pak? Bisa nggih? Bisa berbicara dengan manusia. Nah, ada sebuah kesimpulan yang bagus sekali dari At-Taibi rahimahullah menjelaskan, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, agar kita ada sedikit gambaran tentang urutannya ya Pak, urutan 10 besar ini ya. Jadi kata beliau bahwasanya kejadian luar biasa tersebut merupakan tanda-tanda hari kiamat ya, sebagai tanda akan dekatnya hari kiamat. Nah, yang pertama adalah Dajjal. Ini Dajjal keluar. Ini ketika Dajjal keluar ini kan apa? Dia bisa merintahkan langit untuk turun hujan, untuk menumbuhkan bumi, menumbuhkan tanaman. Yang pertama Dajjal nih, terus turunnya Nabi Isa. Dajjal dulu yang keluar Pak, baru Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Kan nanti Nabi Isa yang apa? Membunuh Dajjal. Jadi Dajjal dulu turun, keluar, nih, terus nanti turunnya Nabi Isa. Terus setelah turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Karena nanti Nabi Isa yang membunuh Dajjal, dan Nabi Isa juga yang berdoa agar Ya'juj Ma'juj ini dimusnahkan dari muka bumi. Dajjal, turunnya Nabi Isa, terus apa Pak? Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Terus berikutnya penenggelaman ke dalam bumi. Ini bagian pertama ya, bagian pertama. Karena kata beliau dibagi dua. Bagian pertama adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, penenggelaman ke dalam bumi. Penenggelaman ke dalam bumi.
Terus bagian kedua adalah munculnya asap. Munculnya asap, terbitnya matahari dari barat. Munculnya asap terus terbitnya matahari dari barat. Nah, pada hari tersebut juga keluarnya binatang. Terus apa Pak? Keluar api yang mengumpulkan manusia. Keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Itu bagian kedua, asap, matahari terbit dari barat, keluarnya binatang dan api yang mengumpulkan manusia. Ini adalah urutan antara satu kelompok ya, ada bagi dua bagian ya. Bagaimana Pak? Kok bisa dibagi dua kelompok, dua bagian? Nah, kalau bagian pertama tadi kan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan apa Pak? Penenggelaman bumi Kenapa? Karena bagian pertama itu menunjukkan dekatnya kiamat. Maka hal itu bisa menyadarkan setiap manusia agar bertobat. Keluarnya Dajjal, Nabi Isa, kemudian Ya'juj Ma'juj, penenggelaman bumi. Itu harapannya menyadarkan manusia dan bertobat kepada Allah. Adapun bagian yang kedua tadi menunjukkan ya datangnya hari kiamat. Maka bagian kedua itu sudah dibedakan mana mukmin, mana kafir kan gitu. Mana mukmin, mana kafir. Kalau bagian pertama tadi harapannya masih bisa beriman. Tapi kalau bagian yang kedua, bagian yang kedua tadi seperti apa Pak? Asap, kemudian matahari terbit dari barat, terus kemudian binatang melata dan keluarnya api, itu sudah manusia dibagi menjadi dua, beriman dan kafir. Asap tadi maksudnya apa Pak? Jadi kan munculnya asap nanti kan menimpa setiap mukmin. Setiap mukmin, setiap orang beriman akan terkena asap tadi Munculnya asap yang menimpa setiap mukmin, maka mereka seperti dalam keadaan pilek. Ini bukan asap corona mereka seperti pilek. Adapun orang kafir maka akan mengembung karena menghirup asap tersebut. Dan ini ya Allah alam mungkin pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dalam artian dalam urutan. Karena ya dalam hadis itu juga tidak disebutkan urutan gitu Urutan maksudnya secara 10 diurutkan itu enggak Ini adalah istihad dari At-Taibi yang dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting harus kita yakini bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, khurujul ayati ba'duha ala asri ba'din yatataba'na kama tataba'al kharazu fil nizam. Munculnya tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengikuti sebagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara dalam satu rangkaian.
Kayak kalung mutiara itu nih Pak, berurutan, mengikuti. Datang satu diikuti yang lain, datang satu terus datang berikutnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian tanda yang ketiga nih, tanda-tanda besar yang di sana ada pembahasannya sendiri tentang bagaimana Dajjal, bagaimana sifatnya, terus nanti di muka bumi itu ngapain saja, terus nanti bagaimana Ya'juj Ma'juj itu keluar, bagaimana nanti Nabi Isa membunuh Dajjal, bagaimana nanti Nabi Isa berdoa agar Ya'juj Ma'juj itu dihilangkan, dimusnahkan dari muka bumi. Semuanya ada pembahasannya secara tersendiri ya dalam kitab yang membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit ya dari tadi sampai ayat ke-6. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Maksudnya telah dihamparkan dan dijadikan layak untuk dihuni oleh makhluknya. Tenang, kokoh. Jadi yang layak untuk tempat tinggal ya bumi. Kalau ada yang mengira, menyangka nanti bisa apa? Bisa hidup di planet Mars atau Venus atau Pluto sekalian ya. Silakan itu ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Sebagai pasak bumi yang menstabilkan, yang mengokohkan bumi, sehingga bumi jadi tenang dengan pasak-pasak tersebut, dengan gunung-gunung tersebut. Ya kalau pasaknya diguncang saja ya Pak nih, gunungnya itu ada gempa bumi. Ada gempa tektonik, gempa vulkanik nih. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Pak, Bu, jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan segala sesuatu yang kalian berpasang-pasangan. Jadi mulai dari ayat yang ke-6 dan seterusnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan akan benarnya hari berbangkit. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Insyaallah. Kalau kita tidur secapek apapun Pak, seletih apapun, sengantuk apapun, kalau tidur, bangun tidur apa Pak? Fresh, seger. Ada nggak bangun tidur tambah ngantuk, tambah capek? Itu kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur. Kan ada yang kebanyakan tidur malah lemes Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Karena karakteristik malam, sifat malam itu apa Pak? Ya, gelap. Ya, pakaian itu kan menyelimuti ya, menutupi manusia dalam kegelapan. Jadi walaini idza yaghsha, apabila malam menutupi. Itu ibaratnya pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Kecuali yang sip malam. Yang sip malam ya. Kecuali yang sip malam.
Jadi Masya Allah, siang hari untuk bekerja. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 buah langit yang shidada, yang kokoh. 7 lapis langit, Masya Allah, yang tinggi, yang kokoh, yang rapi, yang tidak retak, yang indah, banyak hiasannya, bintang-bintang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Itulah matahari yang menerangi semesta alam. Kita saja ini di akhir-akhir ini kan sering mendung ya Pak nggih. Waduh, nanti pakaiannya bisa kering kan gitu nggih. Enggak ada matahari beberapa hari saja mungkin bingung nggih. Bingung. Untuk jemur bingung nggih. Nah. Tapi terkadang juga kalau mendung ini sejuk nggih Pak nggih. Boten panas nggih. Nah, intinya dalam keadaan apapun bersyukur. Jadi kita alhamdulillah negara tropis nggih, dilewati khatulistiwa, hanya ada 2 musim, penghujan dan kemarau. Kemarau dan penghujan. Tapi ada yang berangan-angan Pak, 4 musim. Ada yang pengen mengalami musim dingin, musim panas. Katanya pengen main salju. Padahal musim dingin itu kan kalau dingin sekali nggih. Nah, pakai jaketnya double. Pengen enggak Pak tinggal di 4 musim nih? Ada musim dingin, musim apa? Musim panas. Musim panas itu nggih kalau keluar di siang hari enggak berani. Karena apa? Bisa terbakar. Harus pakai apa ya, lotion atau apa gitu nggih. Orang Arab saja kata liburan musim panas itu ke Indonesia itu nggih. Kalau kita malah pengen musim dingin, musim panas. Sebenarnya bersyukur itu nggih. 2 musim yang enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan, minal mu'sirat itu awan, ma'an sajjaja, air yang melimpah, air yang tercurah. Masya Allah. Sekarang kita kan kalau awannya itu sudah mendung ya Pak nggih, gelap itu kan biasanya deres sekali, air yang tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, sekarang waktunya napa Pak? Nandur nggih. Nanti kan kita lihat yang nanam kacang tumbuh, nanam jagung tumbuh, nanam padi. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Masya Allah, kita merasakan sejuk pemandangannya ketika melihat kebun-kebun yang lebat. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian tafsir pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita cukupkan. Fanas'al ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.